Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat dan pemirsa sekalian. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di channel YouTube Indah Utama Camkoha. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi bersama Ustadz Jundullah MPD. Jadi beliau Kepala Bagian Penghimpunan Basnas Provinsi Bengkulu. Jadi tema kita tentang zakat. Paling tidak mungkin dari hasil diskusi ini mungkin nanti ada tindak lanjutnya, baik nanti berupa surat pemberitahuan ke OPD terkait ataupun mungkin kepada Pak Gubernur sebagai pembina Basnas Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi pada pagi hari ini kita akan diskusi ringan saja. Diskusi ringan terkait penghimpunan Basnas Provinsi Bengkulu. Sebenarnya mungkin perlu saya sampaikan kepada para sahabat dan pemirsa sekalian. Jadi Basnas Provinsi Bengkulu ini, jadi saat ini sudah di posisi periode kedua sejak diberlakukan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Jadi di periode yang pertama lalu tren penghimpunan zakat itu semakin tahun semakin meningkat. Jadi berawal dari 1,6 M, alhamdulillah terakhir di pengusahaan lama menjadi 5,4 M. Dan kemarin dimulai dari kepengurusan baru ini kita mulai dari 4,8 M. Nah, terkait dengan penurunan dari penghimpunan ini kita akan sedikit berbincang kepada Pak Ustadz Jundullah. Pak Ustadz, selama pengalaman Pak Ustadz mendatangi OPD-OPD, tentunya kan Pak Ustadz kan mendatangi OPD ini berdasarkan surat tugas yang sudah ada. Jadi dari banyak OPD ini kira-kira dipresentasikan berapa persen OPD yang belum membayar zakat? Mungkin kalau tingkat ini organisasi perangkat daerah OPD baik dinas, badan maupun satuan ini lebih kurang kalau yang belum membayar zakat mungkin di kisaran 30%-an. 30%-an dari OPD Provinsi Bengkulu belum aktif yang membayar zakat, tentunya lewat Basnas Provinsi Bengkulu. Nah, 30%, berarti kalau 30% itu berarti cukup banyak juga ya. Rata-rata alasan mereka membayar itu apa, Ustaz? Saya pernah mendatangi sebuah instansi di bawah OPD Provinsi Bengkulu, mungkin tak perlu disebutkan. Iya, Ustaz. Ya. Itu rata-rata kalau saya temui kepala OPD-nya itu alasannya alasan klasik juga, katanya rata-rata seluruh ASN yang menjadi tombak penghimpunan atau muzaki di OPD tersebut rata-rata gajinya sudah habis, pinjamkan dan digadaikan ke bank. Dia mau bayar pakai apa? Itu memang standar. Saya sudah keliling-keliling di sebagian SMA yang ada di Bengkulu beberapa bulan terakhir, rata-rata sebagian besar memang keluar mereka karena gaji mereka sudah dihabiskan, dipinjamkan ke bank. Jadi bagaimana mungkin mau dibayar pakai apa? Bukan alasan biasa dan klasik. Nah, terkait dengan banyak OPD yang belum bayar tersebut, apa upaya yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Bengkulu terkait penghimpunan ini? Padahal kan Pak Gubernur kan sudah cukup mendukung terkait zakat ini. Dan terakhir kami mendengar bahwa Basnas Provinsi Bengkulu itu mendapat penghargaan dari Basnas Pusat. Ya, alhamdulillah itu kalau secara dukungan Pak Gubernur cukup bagus, dan bahkan beliau sendiri sudah dapat penghargaan ya, Basnas Board dengan memberikan dukungan paling tertinggi menurut penilaian tim Basnas Board RI, bahwa Gubernur Bengkulu paling peduli. Cuman ada yang paling penting, yang paling penting bukan hanya sekedar dukungan, tetapi pengalaman-pengalaman dari daerah-daerah lain yang kita simak kan setiap adakan Zoom meeting itu, bahwa peningkatan ZIS atau peningkatan zakat itu selalu didukung oleh pemerintah. Tingkatannya berbeda. Ini kalau bahasa provinsi yang dibentuk lewat pergub, regulasi pergub atau yang lebih tinggi atau perda, dan keberanian kepala daerah untuk memperlakukan pergub itu kepada tingkatan-tingkatan di bawahnya. Inilah yang porsi paling besar yang menggenjot peningkatan penghimpunan masalah di hampir seluruh daerah yang mengadakan testimoni waktu Zoom meeting itu.
Di Bengkulu diharapkan sekali pada beliau Bapak Gubernur yang diamanatkan Allah, ya, tangan yang berkuasa, dan memang sesuai dengan perintah syariat Islam, khudh min amwalihim, perintah untuk mengambil zakat harta yang ada di muzaki yang mungkin tidak tahu atau enggan mengeluarkan, itu adalah kuasa penuh diserahkan oleh Allah pada penguasa. Ini dalam hal ini kalau bahasa provinsi adalah Pak Gubernur sebagai pembinanya. Tentu lewat payung hukum yang dipergub ataupun perda yang tingkat yang lebih tinggi. Insya Allah kita yakin dan percaya penghimpunan bahasa provinsi dengan diberlakukan pergub akan meningkat secara maksimal. Insya Allah. Jadi para sahabat sekalian, jadi untuk penghimpunan tahun 2022 ini kita sudah dapat data bahwa pada Januari yang lalu total penghimpunan yang masuk ke bahasa provinsi itu sejumlah 87.300.000 sekian. Kemudian untuk penghimpunan di bulan Februari ini sebesar 141.500.000 sekian. Artinya sampai saat ini itu dana yang terhimpun itu lebih dari 200 juta rupiah. Nah, tentunya tadi disampaikan oleh Ustadz Junullah bahwa saat ini Bahasa Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Provinsi Bengkulu telah menggodok peraturan gubernur pergub yang ini sudah dikonsultasikan dan akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Dan kami sangat yakin sekali jika pergub ini nanti sudah keluar, sudah terbit, insya Allah penghimpunan akan semakin meningkat. Nah, Ustadz, terkait dengan pengalaman yang ada selama ini, apa saja sudah dilakukan Ustadz sehingga OPD-OPD yang selama ini belum bayar itu menjadi bayar, kemudian yang sudah bayar ala kadar itu menjadi maksimal? Ya, yang sepanjang saya diamanatkan di Kabak Penghimpunan lebih kurang mungkin 10 bulan ini, ya, bahwa yang paling penting adalah pengetahuan para muzaki, terutama namanya ASN menjadi ujung tombak dari penghimpunan bahasa provinsi yang ada di OPD provinsi itu harus dia rata-rata ini minim pengetahuan tentang zakat harta. Ya, makanya perlu peningkatan sosialisasi. Dan 2 bulan 3 bulan terakhir ini saya sudah hampir turun ke SMA merasa yang untuk mensosialisasikan secara terang jelas ya tentang zakat mal atau zakat profesi itu. Dan sebagian mereka mengatakan memang mereka tidak tahu, tidak mengerti ya zakat profesi. Dan salah satu mindset yang paling berbahaya di benak pemikiran sebagian besar umat Islam bahwa zakat mal atau zakat harta dalam hal ini zakat profesi itu hanya bagi orang yang kaya. Ya. Padahal sebenarnya zakat mal itu bukan bagi orang kaya, tapi bagi orang yang hartanya sampai batas minimal wajib dikeluarkan zakat. Rata-rata sebagian besar umat Islam ini masih keliru dalam pandangannya tentang zakat mal. Kan penting sekali menggenjot sosialisasi tentang zakat ini, sama zakat mal. Terkhusus lagi ada zakat profesi. Ini untuk ASN dan profesi yang menghasilkan gaji. Baik, mungkin terakhir Ustaz. Jadi pesan-pesan apa saja yang Ustaz Junullah sampaikan terhadap OPD yang belum bayar zakat sama sekali atau baru bayar zakatnya minimal sekali? Jadi kepada kita umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah dapat yaitu upah dan gaji yang halal baik dari SN maupun ASN ada di organisasi OPD pemerintah Provinsi Bengkulu untuk ya membayar zakat profesinya sesuai dengan undang-undang zakat dan peraturan zakat ya dalam syariat Islam, itu sebagai kewajiban utuh karena rukun Islam ini ya, tidak akan bisa sempurna tanpa dengan disempurnakan salah satu rukunnya ini membayar zakat. Kan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seberapapun orang bagusnya sholatnya dengan tidak membayar zakat termasuk dalamnya adalah zakat harta, zakat profesi khusus bagi ASN atau yang mendapatkan upah dari kerjanya sampai pada nisab batas minimal zakat, maka sholatnya tidak akan diterima menurut Imam Ibnu Abbas. Itu dikarenakan Allah memerintahkan sholat dengan zakat secara bergandengan lebih dari 80 kali, tepatnya mungkin lebih kurang 82 kali dalam Al-Quran. Karena itu patut menjadi renungan dan ya, pemikiran yang mendalam bagi umat Islam yang belum menunaikan zakat profesinya, zakat hartanya, untuk segera berzakat, terutama kepada lembaga yang resmi yang disahkan oleh undang-undang yang di Badan Amil Zakat Nasional pada tingkatan masing-masing terkhusus ASN-nya, terutama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan insya Allah sholat kita diterima, Islam kita diterima oleh Allah SWT dan harta kita diberkahi sehingga memberikan dampak
kecerdasan spiritual kita sekaligus kecerdasan sosial kita hingga nanti membawa kemaslahatan umat jadi negeri yang makmur seperti misi dari Baitul Mal yang objek utamanya adalah zakat, zakat harta, zakat mal, jadi bisa menjadi negeri yang makmur sejahtera, bisa menyelesaikan banyak masalah. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi para sahabat dan pemirsa sekalian, jadi memang potensi zakat ini harus terus digali. Mungkin kita tidak tahu berdasarkan penelitian dari IPB dan Basnas Pusat itu tahun 2015 bahwa potensi zakat di Provinsi Bengkulu itu hampir 600 miliar setahun. Berarti kalau kita coba bagi ke dalam bulan nanti rata-rata sebulan itu 50 miliar. Subhanallah. Jadi kalau 50 miliar ini terhimpun mungkin 50%-nya saja akan cukup membantu pemerintah daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu kami mengimbau kepada kaum muslimin yang penghasilan sudah cukup haul dan nisabnya segera berzakat ke Basnas Provinsi Bengkulu. Demikian, semoga diskusi kita kali ini bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.